Datang Said bin Zaid, Pak. Apa katanya kepada Umar? Wahai Umar, bagaimana menurutmu bahwa ada agama yang lebih baik daripada apa yang kau yakini sekarang? Di situ Umar naik darahnya, Pak. Berarti betul kata orang ya. Kau sudah mengikut Muhammad? Iya, kami berdua sudah mengikut Muhammad. Langsung dihantam oleh Umar. Tersungkur ada iparnya ini, Pak. Dan Said bin Zaid sama sekali tidak melawan, karena dia tahu melawan pun percuma. Karena Umar ini, Pak, tenaganya itu 1:5 masih bisa dia melayaninya. Dia centeng di pasar Ukas. Jadi dia ketua premannya lah kalau untuk di Mekah itu. Di pasar Ukas itu dia yang megang. Jadi Said bin Zaid terjatuh, tentu Fatimah langsung membela suaminya. Begitu Fatimah membela suaminya, ditampar sama Umar, berdarah mulutnya, Pak. Apa kata Fatimah? Walaupun mau kau apakan saja kami Umar, kami tidak akan meninggalkan agama ini. Nah, itu yang membuat Umar langsung jatuh, Pak. Maksud jatuhnya dari marah yang tinggi langsung turun sampai ke titik terendah, Bu. Langsung melembut Umar. Boleh aku tahu apa yang kalian baca tadi? Datang Fatimah mengatakan kau najis, mandi dulu. Jadi rupanya inilah, Pak, kalau orang non muslim mau baca Al-Quran, dia belum tentu masuk atau tidak, suruh mandi dulu. Jadi Fatimah disuruhnya abangnya mandi dulu. Setelah mandi, dilihatkanlah apa yang dibaca tadi. Dibacakan oleh Said bin Zaid surat Toha ayat 1 sampai 14. Jadi inilah ayat yang meruntuhkan keegoan Umar bin Khattab, Pak. Jadi kalau kita yang keras-keras hati bolehlah bacalah ayat ini. Mana tahu bisa juga lunak jadinya, Pak. Umar bin Khattab aja yang setemperamen itu lunak langsung dengar surat Toha 1 sampai 14. Karena orang-orang yang rajin sholat ini banyak yang keras hati, Pak. Itu untung sholat. Kalau tidak sholat mungkin lebih daripada itu lagi. Jadi memang banyak orang yang sholat ini keras hati. Contohnya hari Jumat, Pak. Bapak-bapak yang sudah duluan datang, tolong diisi saf yang kosong di depan. Itu tidak banyak yang tidak mau tuh, Pak. Itu tanda keras hati itu. Kita suruh dia maju, Pak, maju loh Bapak ke depan, Pak. Saya mau nyandar nih, kalau maju majulah. Tidak mau, Pak. Keras hati banyak orang Islam yang rajin sholat masih keras hati. Nah, mungkin dengan surat Toha ayat 1 sampai 14 yang melunakkan Umar ini bisa juga melunak hatinya, insyaallah. Melihat Umar sudah mulai lunak, Kabab baru keluar. Dia ada sembunyi diri, dia keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan engkaulah yang menjadi doa Rasulullah 2 hari yang lalu, Umar. Doa apa Rasulullah? Kata Kabab, ya Allah, doa Rasulullah itu, Pak, muliakanlah Islam, kalau tidak dengan Abu Jahal, dengan Umar. Allah telah memilihmu Umar. Umar memang langsung lunak deh, Pak. Jadi memang Rasulullah yang minta, di antara 2 orang yang jahat ini nih, tolong muliakan Islam, kalau tidak dengan Abu Jahal, kalau tidak dengan Umar. Tapi Allah akhirnya memilih Umar. Kemudian apa kata Umar, Bu? Di mana Rasulullah sekarang? Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sahabat Rasulullah itu, Pak, anak muda semuanya, Pak. Arqam bin Abil Arqam itu umurnya 16 tahun, rumahnya jadi basis dakwah Islam pertama. Jadi ini kelebihan Rasulullah, Pak. Rasulullah menunjuk orang, mengangkat orang kepada satu jabatan bukan melihat umurnya, tapi kemampuannya, Pak. Umur 16 tahun, rumahnya jadi basis. Mus'ab bin Umair diutus untuk berdakwah di Madinah, umur 21 tahun. Anak-anak muda semua, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, tolong bersikap lembutlah kepada para pemuda. Karena ketika dakwah aku pertama dulu hanya pemuda yang menyambut dakwahku dan orang tua membantahnya. Jadi memang pesan Rasulullah betul untuk anak-anak muda ini. Umar berjalan mengarah ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Hamzah udah 3 hari masuk Islam tuh, Pak. Hamzah ini masuk Islamnya boleh dibilang spontan, Pak. Spontannya karena apa? Setelah Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah meninggal,
paman Rasulullah Abu Thalib meninggal, itu yang disegan oleh orang kafir sudah tidak ada lagi, Pak. Disitulah Abu Jahal baru berani memukul kepala Rasulullah, Pak. Jadi dipukulnya kepala Rasulullah, tidak melawan Rasulullah waktu itu. Seseorang mengadu kepada Hamzah, keponakan kau tadi dipukul oleh Abu Jahal. Di situ, Pak, primordial Hamzah langsung keluar kesukuan dia, karena orang-orang pada masa jahiliyah itu, Bu, bela saudara kita baik dia benar ataupun salah, itu orang jahiliyah, Pak. Jadi kalau misalnya kita udah ada orang salah, dibela-belanya terus, Pak, itu orang jahiliyah, Pak. Itu orang kebiasaan orang jahiliyah. Karena semboyan orang jahiliyah itu bela saudara kita mau dia benar ataupun salah. Jadi Hamzah kesukuannya bangkit, dicarinya Abu Jahal, diambilnya busur panahnya, Bu, dientakkannya ke muka Abu Jahal. Kau yang mukul keponakan. Tidak ada yang melawan satupun, Pak. Satu-satunya orang yang paling disegani Abu Bakar di Mekah itu pada waktu itu adalah Hamzah. Hamzah ini agak segan Umar bin Khattab kepadanya. Hamzah duduk di depan rumah Arqam bin Abil Arqam. Umar datang. Apa kata Hamzah? Kalau lain gelagat Umar, bunuh dia dengan cepat, karena dia ini lincah ini. Kalau lain gelagatnya datang, bunuh dia dengan cepat. Kalian tunggu komando dari aku aja. Begitu Umar bin Khattab datang, Hamzah langsung berdiri. Mau mengapa kau, Umar? Aku ingin bertemu Rasulullah. Karena dia sudah menyebut Rasulullah, bukan memanggil nama, dipersilahkan oleh Hamzah. Tidak Umar yang masuk, Rasulullah yang membuka pintu. Jadi ada dua riwayat nih, Pak. Riwayat yang pertama, Rasulullah sempat memegang leher Umar. Kau mau mencelakakan aku kemari, Umar? Kau ingin bernasib celaka seperti orang-orang yang telah pernah menaruh tai onta ke punggungku? Karena waktu Rasulullah sholat, ada yang meletakkan satu karung tai onta ke punggungnya. Di situ Rasulullah sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, tandakanlah mereka satu persatu. Kirimkanlah anjing-anjingmu. Rupanya yang dikirim Allah singa, Pak. Jadi siapa yang meletakkan tai onta ke punggung Rasulullah, matinya celaka. Bahkan ketika ada perdagangan ke Syam, orang ramai, orang Quraisy pergi berdagang ke Syam. Tapi ada satu ekor singa datang. Apa kata orang ini? Tidak perlu kalian lari. Muhammad telah membunuhku dari kejauhan. Karena dia tahu Rasulullah pernah mendoakan hal itu. Jadi sebanyak itu orang, hanya dia yang dipilih, diterkam oleh singa. Itulah baru Rasulullah berdoa yang agak ngeri, Pak. Makanya Rasulullah nggak mau doa gitu lagi, karena kecepatan kabulnya cepat, Pak. Untung ndak kita dikasih Allah doa macam ini, Pak. Kalau ndak, tak berapa banyak orang mati gara-gara kita. Kita aja, Pak, sendal 200.000 hilang di masjid. Doa apa, Pak? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang ngambil sendal. Berapa parahnya itu, Bu? Sendal 200.000 didoakannya kaki orang patah, Pak. Yang hilang ampli, mau orang mati dibuatnya. Jadi memang syukurnya doa kita tidak semustajab Rasulullah. Maka Rasulullah nggak mau lagi doa seperti itu, Pak. Tapi waktu itu betul-betul udah di puncaknya Rasulullah itu. Makanya Rasulullah sempat berdoa. Setelah itu, Bu, apa kata yang satu lagi riwayat menyebutkan Rasulullah tetap duduk di sana, Umar masuk, kemudian Rasulullah bertanya baik-baik. Cuman itu aja perbedaan dua riwayat ini. Apa kata Umar? Aku kemari ingin bersyahadat ya Rasulullah. Bertakbir seluruh sahabat, Pak. Disitulah Rasulullah merasa haru dengan masuknya Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau aku hidup di dalam agama ini, apa aku hidup dalam kebenaran ya Rasulullah? Iya Umar. Kalau aku mati ketika aku memeluk Islam ini, apakah aku mati dalam kebenaran Rasulullah? Iya Umar. Kalau begitu tidak usah sembunyi lagi ya Rasulullah, keluar aja semuanya, biar aku yang ngawal. Itulah, disinilah Umar itu bergelar Al-Faruq, sang pembeda. Karena dengan masuknya Umar, dakwah Islam langsung terang-terangan, tidak sembunyi lagi. Jadi memang kita butuh, Pak, ada centeng yang dapat hidayah, Pak. Butuh kita.
Doakan supaya banyak bu, centeng-centeng dapat hidayah. Karena mental orang itu kalau udah dapat hidayah itu aman kita dibuatnya. Jadi Umar di depan, Hamzah di belakang, digiring ke Ka'bah. Tawaf, semua orang Quraisy Pak tertunduk semuanya. Tidak ada yang berani melihat Umar. Sampai ibarat kalau bahasa kitanya Pak, bisik-bisik orang Quraisy, janganlah kalian tengok, kena kalian nanti, jangan kalian tengok. Takut semua Pak. Setelah selesai tawaf, Umar langsung ke dekat orang-orang kafir Quraisy semua Bu. Siapa yang ingin ibunya menangis, ingin istrinya menjadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, berdiri kalian maju lawan aku. Tidak ada yang ngadap Pak. Aku tidak ada kalian tadinya. Aku tidak ada nengok. Tolakan orang Pak. Takut orang semuanya. Tidak ada yang berani. Karena mereka tahu Bu, Umar bin Khattab pernah berantem. Itu orang Quraisy itu tahu Bu. Umar bin Khattab ini berantem itu dari pagi hari Pak sampai sore hari tahan dia Pak. Walaupun dia azab juga. Yang namanya mundur dia tidak ada. Jadi itu orang ngeri Pak. Dia tidak mau mundur Bu, walaupun dia azab. Jadi di situ orang tahu percuma lawan dia tidak akan kalah. Dia tidak akan kalah. Nah, disinilah Umar bin Khattab digelari Al-Faruq. Dengan masuknya Umar, terang-teranganlah dakwah Islam ini. Nah, kemudian Pak, apa kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia sudah memeluk Islam? Perkataan Umar ini Pak selalu cocok dengan wahyu. Nah, disitulah Rasulullah memang Bu sampai memuji Umar bin Khattab radhiyallahu an ini, sampai mengatakan jalan yang dilalui Umar, iblis pun tidak berani menempuhnya. Nah, begitulah tingginya tauhid Umar Pak. Itu terbukti waktu kapan Bu? Gubernur Homs mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, sekalipun di Mesir ini sudah banyak yang beragama Islam, tapi masih ada kebiasaan mereka. Setiap tahun mereka melaksanakan perayaan Hari Raya Balas Budi. Hari Raya Balas Budi ini Pak, tiap tahun itu mereka menenggelamkan satu orang perempuan cantik ke dalam Laut Merah. Kalau tidak ditenggelamkan perempuan satu orang satu tahun, langsung mengering airnya. Itu hebatnya jin Laut Merah waktu itu. Surut air Pak, tidak bisa mengairi kebun kurma milik warga. Gubernur Homs Amr bin As mengadu kepada Khalifah Umar. Jadi kekuatan jinnya tinggi Pak. Mintanya perempuan cantik tiap tahun satu orang satu tahun. Dan itu perempuan cantik Bu, kalau sempat sekarang ini terjadi, tidak akan laku kamera 360 tuh Pak. Kan ada kamera hitam kita dipoto jadi putih Pak. Itu tidak akan laku bagi perempuan Bu. Karena kalau jadi orang cantik waktu itu mati. Siapa yang cantik jadi korban kan? Nggak ada yang mau jadi orang cantik waktu itu. Khalifah Umar bin Khattab Bu menjawabnya main-main loh Pak. Dia ambil secari kertas, ditulis, wahai Laut Merah, jika engkau mengalir karena Allah, mengalirlah engkau. Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, bukan Allah yang menggerakkanmu, berhenti saja kau mengalir, kami tidak membutuhkanmu. Dilipat surat itu, diperintahkan Amr bin As, masukkan suratku ke dalam Laut Merah. Masuk, boom, muncrat air langsung Pak. Tunggang langgang jinnya lari. Itulah kedahsyatan tauhid Umar. Artinya Pak, kalau orang kuat tauhidnya Pak, dia tidak perlu muruqyah Bu. Nengok dia aja sadar orang langsung Pak. Ingat kejadian Imam Ahmad bin Hambal. Dia sedang ceramah, datang seorang bapak-bapak lari-lari. Imam, tolong anak saya kerasukan jin. Waduh, saya nggak bisa nih, saya lagi ngajar. Sebentar saja Imam, saya takut terjadi apa-apa pada anak saya. Kalau gitu ambil aja sendal saya di pintu, pukul pakai sendal saya badan anak bapak. Bayangkan sendalnya aja Pak, nggak perlu orangnya turun. Dibawa sendal Imam Ahmad bin Hambal sampai ke rumah. Kau kalau nggak keluar, aku pukul kau pakai sendal Imam Ahmad bin Hambal. Sadar Pak, itu sendalnya baru Pak.
Kita meruqyah orang letih sekarang, Bu. Dilawannya lah kita, di apa, karena nggak ada takut aja sekarang, Pak. Tapi kalau tauhid kita tinggi, nggak perlu meruqyah, Bu. Udah takut dia. Ini bukti nyata tauhidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang dipuji betul oleh Rasulullah ketauhidan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Jadi, Pak, Rasulullah mengatakan, sungguh terdapat pada umat-umat sebelum kalian orang yang mendapatkan ilham. Jika orang-orang semacam tersebut ada di kalangan umatku, dialah Umar bin Khattab. Itu pujian Rasulullah untuk Umar, Bu. Waktu perang Badar, tertawanlah 70 orang kafir Quraisy. Rasulullah memanggil Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, Abdullah bin Rawahah untuk bermusyawarah. Apa kata Rasulullah? Kita ada 70 orang tawanan. Nah, jadi Rasulullah tuh walaupun dia seorang Rasul, Pak, tidak mau mandai-mandai sendiri ngambil keputusan, tetap diajaknya orang musyawarah. Kita ada 70 orang tawanan. Bagaimana menurut pendapatmu, Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ekonomi kita sedang lemah di Madinah ini, karena kita baru 2 tahun di Madinah. Ekonomi kita lemah, ya Rasulullah. Jadi menurut aku, kita bebaskan aja tawanan ini, tapi dengan uang jaminan. Yang tinggi kedudukannya kita minta 4.000 dirham, yang prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Baik, terima kasih Abu Bakar. Bagaimana menurut pendapatmu, Umar? Matikan aja semua, ya Rasulullah. Beda, Pak. Jadi perbedaan pendapat itu, Rasulullah hidup aja sahabat itu udah berbeda, Pak. Menurut Umar apa, Bu? Matikan aja semua, ya Rasulullah. Dan tolong satu orang yang namanya Suhail bin Amr, yang selalu memaki kau, sebelum dipenggal kepalanya kita tarik dulu lidahnya keluar. Apa kata Rasulullah? Ini cara Rasulullah mengatasi perbedaan pendapat sahabat. Dipujinya dulu, Pak. Kadang ada hati orang mukmin ini dilembutkan oleh Allah hingga mencair seperti air. Kelembutan sikapmu, Abu Bakar, mengingatkan aku kepada Isa alaihissalam. Kadang ada hati umat Islam ini yang dikeraskan Allah hingga dia keras seperti batu, tapi di batu itu mengalir air. Ketegasan sikapmu, Umar, mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Dipuji dulu, Pak. Tapi maaf, Umar, aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Umar tidak merajuk, Pak, tidak pindah masjid dia sholat. Kalau kita jauh pindah sembahyang tuh, Pak. Kejadiannya sering seperti itu, Pak. Tidak terima pendapat, tidak jumpa lagi di masjid tuh. Rasulullah pandai dia, Bu. Kadang kita dalam musyawarah tuh, Bapak besok tidak saya ikut rapat lagi, Pak. Kami tuh malas bawa Bapak. Bapak pendapat enggak aja, nanti tidak diundang Bapak merajuk. Rasulullah dipuji dulu, Pak. Dipuji pendapat Abu Bakar Siddiq, dipuji pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, baru Rasulullah memutuskan, aku lebih cenderung kepada pendapatmu, Abu Bakar Siddiq. Umar ngikut, Pak. Nggak ada sedikit pun hatinya kecewa ketika pendapatnya tidak diterima. Tetapi, Pak, keesokan harinya setelah tawanan dilepas dengan uang jaminan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq menangis terseduh-seduh. Umar datang, bertanya Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Rasulullah terus menangis bersama Abu Bakar Siddiq. Kalaupun kau tidak mengatakannya, ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Itulah kesetiaan sahabat, Pak. Tidak tahu masalah, hendaklah. Pokoknya nangis kita sama-sama. Tidak tahu masalah itu, Pak. Nangis kita sama-sama. Ikut Umar nangis, Bu. Setelah Rasulullah agak reda, apa kata Rasulullah? Umar, kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq, membebaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah, Umar.
Allah lebih memilih pendapatmu. Itu kejujuran Rasulullah, Pak. Rupanya setelah tawanan dibebaskan, Rasulullah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 67. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kau menginginkan harta dunia, Muhammad, sementara aku menjanjikan akhirat untukmu. Marah Allah, Pak. Kenapa diambil uang tebusannya? Seharusnya pendapat Umar yang diterima. Ayat ini sampai sekarang tidak hilang loh, Pak, dalam Al-Quran. Tetap ada. Rasulullah jujur mengakui, Bu, pendapat Umar sesuai dengan wahyu. Andaikan Allah menurunkan azabnya saat ini, Umar, hanya engkau yang selamat. Itu yang membuat aku menangis. Nggak ada Rasulullah, Bu, begitu Umar datang berbisik sama Abu Bakar. Abu Bakar nih kita berdua aja tahunya, janganlah tahu Umar. Tahu Umar nanti mengkek dia. Tahu dia pendapatnya terima, kau itulah gara-gara kau aku yang kena marah. Nggak ada, Pak. Dan Umar begitu tahu pendapat yang betul, nggak pula besar kepala, Bu. Kalau sempat kita tuh, Pak, matilah kalian. Kalian kemarin udah aku bilang, tengkar, macam mana lagi? Aku nggak tahu lagi itu. Itu mau minta tolong nggak akan dapat lagi tuh, Pak. Bang, rupa pendapat abang betul, Bang. Pengurusnya jadi, Bang. Aku terus terang aku sibuk nih, nggak bisa aku besar kepala, Bu. Ini kelebihan, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa pendapat beliau sering cocok sama wahyu, termasuk masalah azan, Pak. Kemudian bagaimana sensitifnya perasaan Umar ini, Bu? Ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali mendengar Rasulullah berkata bahwa Umar adalah pelita penduduk surga. Tersebarlah berita ini, Pak, sampai ke telinga Umar bin Khattab. Didatanginya Ali, betul kau mendengar Rasulullah berkata bahwa aku pelita penduduk surga? Betul, Umar. Bisa tolong tuliskan, Ali? Begitu betul, Pak. Saking apanya dia, tolong tuliskan, Ali. Apa ditulis Ali? Ini jaminan dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah, bahwa Umar bin Khattab adalah pelita penduduk surga. Kemudian apa pesan Umar? Kalau nanti aku mati, tolong selipkan tulisan ini di dalam kafanku. Jadi aku ada jaminan di sisi Allah. Begitulah, Pak, sensitifnya perasaan sahabat Rasulullah kalau bercerita tentang surga. Kalau kita tuh, Pak, apa istilahnya? Selengean aja kita tuh, Bu, cuek aja gitu. Bang, kata apa tuh, Bang, abang dia mimpi bang masuk surga lah. Mimpi dia itu ndak aja. Ndak sepele kita, Pak. Kita santai aja. Contohnya, Bu, kepada Utsman bin Affan, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membeli sumur rumah, aku janjikan satu pohon di surga untuknya. Satu pohon di surga aja dijanjikan, Pak. Langsung Utsman bin Affan menghadap Rasulullah, berlaku untukku ya Rasulullah? Iya. Berapa sumur batu jelek itu dibeli Utsman bin Affan, Bu? Pertama diminta Utsman bin Affan 20.000 dirham, 1,8 M, Pak. Gak mau orang Yahudi itu jual. Akhirnya kita singkatkan saja yang cerita Utsman ini karena nanti ada babnya. Dibeli Utsman akhirnya ditambah 20.000 dirham lagi. Berarti harga sumur jelek itu 3,6 miliar, Pak. Untuk satu pohon di surga. Kalau sempat kita, Pak, dipancing sama pengurus macam itu, Bapak, pokoknya kalau Bapak nyumbang, Pak, satu pohon di surga. Pohon lah dibilang. Awak banyak perlu yang lain, tidak akan di pohon tuh pula kita. Tidak akan ada yang mau, Bu. Tidak tertarik orang. Nah, ini sensitifnya perasaan Umar. Nah, begitu Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, Pak, Khalifah Umar bin Khattab belusukan, Pak. Belusukan Umar bin Khattab radhiyallahu an ini berbeda, Pak. Betul-betul langsung ke masyarakatnya, Bu. Tidak nunggu laporan. Dia masuk ke masyarakat, jalan ke lorong-lorong, sampai dia ke sebuah desa, jumpa dia nenek-nenek, Pak. Ditanyanya kepada nenek nih, Assalamualaikum, Nek, apa kabarmu? Buruk. Buruk kenapa, Nek? Semenjak Umar jadi khalifah,
Tidak pernah aku dapat bantuan dari dia. Ya nenek harus maklum nek. Nenek tinggal di tempat terpencil. Manalah tahu Umar. Apa kata nenek nih? Kalau berani dia mengurusi urusan orang-orang muslim, kenapa dia mau jadi khalifah? Tugas dia sebagai khalifah dia harus tahu dengan rakyatnya. Menggigil Umar dibuatnya Pak. Waktu itu tidak ada kamera Pak. Jadi Umar betul-betul tanpa ada nampak sorotan siapapun. Yang menjadi saksi dari kisah ini siapa Bu? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud Pak. Apa kata Umar? Gini aja lah nek,